Kembali kita buka Kolose pasal yang kedua ayat 6 sampai 7. Oke, dikatakan seperti ini. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Bapak Ibu Saudara, kita tetap kembali membahas tentang bertumbuh sehat. Bertumbuh sehat. Jemaat yang bertumbuh sehat, itu yang menjadi harapan kita seyogianya. Setiap pribadi yang mengaku sebagai orang percaya, yang menyatakan dirinya sebagai orang Kristen, harus mengkaji dirinya sendiri, harus menyelidiki dirinya, dan bertanya, sudahkah aku bertumbuh sehat? Dan hari ini kita belajar ciri jemaat yang bertumbuh sehat. Ciri jemaat yang bertumbuh sehat. Seyogianya hal ini menjadi barometer bagi kita untuk mengecek diri kita sendiri. Kira-kira saya sudah bertumbuh sehat atau belum? Dan jika belum, kita berjuang introspeksi diri. Katakan amin. Tidak ada pilihan. Kita menjadi jemaat yang harus bertumbuh seiring proses, seiring berjalannya waktu. Setiap tahun kita menjadi orang Kristen. Seberapa umur kita barangkali segitulah usia kita menjadi pengikut Kristus. Kalau orang Kristen mau bertumbuh dengan baik, bertumbuh dengan sehat, tentu kita harus memiliki akar yang kuat. Nah, ciri jemaat yang bertumbuh sehat. Next, lanjut. Yang pertama, baca sama-sama. 2, tidak, ya. Merasa tidak memiliki apapun. Ternyata untuk sehat itu merasa tidak memiliki apapun. Jangan sampai kita merasa memiliki apapun. Oh, memang aku punya, Pak. Berinya, Pak. Saya punya. Tapi ternyata jemaat yang bertumbuh sehat merasa tidak memiliki apapun. Yesus berkata apa? Berbahagialah orang yang miskin. Padahal dia berbicara kepada banyak orang, halayak umum. Di antara mereka notabene berbeda-beda tingkat secara status sosialnya. Tapi katakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Orang yang merasa tidak memiliki apapun. Sebab kenapa? Sebab apapun yang saudara miliki, saya ulang, apapun yang saudara punya saat ini, apapun yang saya punya, semuanya adalah milik. Semuanya adalah milik Kristus. Adalah bukan? Coba cek. Segalanya yang ku miliki, semuanya, amin, daripada kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya. Segalanya, amin, yang sampaikan kepada dirimu, semuanya daripada. Oke, cukup. Segala sesuatu yang kita miliki, kalau mau jujur, dari siapa? Tuhan. Dari Tuhan. Segala sesuatu yang kita punya dari siapa? Tuhan. Dari Tuhan.
Pak Tambunan yang samping kiri dari Tuhan apa dari siapa? Dari Tuhan. Amin. Masih. Anak yang Tuhan anugerahkan di rumahmu dari siapa itu? Halo? Dari segala yang kita punya adalah dari Tuhan. Oleh sebab itu, jika jemaat mau mengecek diri sendiri, kita bertumbuh atau belum, maksimal atau belum, kita cek. Jangan sampai merasa memiliki apapun. Sebab apapun yang kita punya adalah titipan dari Tuhan. Titipan dari Tuhan untuk kita kelola, untuk kita bertanggung jawabkan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, kalau saudara diberkati secara finansial, engkau memiliki sesuatu yang mungkin menurut takaran dunia, engkau memiliki sesuatu yang dipandang secara status sosial lebih baik. Ingatlah, jangan sesuka hati menggunakannya. Berkat yang ada di tanganmu, jangan sesuka hati menggunakannya. Berat ini. Jangan sesuka hati. Jangan, kita orang Kristen pintar banget lah nyanyinya. Segalanya yang ku miliki, semuanya dari padamu. Keren banget ya. Kan ku bawa persembahan yang terbaik hanya bagimu. Nah, kita belajar yang pertama, ciri untuk menganalisa jemaat yang bertumbuh sehat adalah jemaat yang merasa tidak memiliki apapun. Berkatmu datangnya dari Tuhan. Jadi kalau jemaat ini mau ngasih persembahan, biar apa lebih saya ngomongin, mau ngasih persembahan, berikan yang terbaik. Yang di rumah, jangan merasa asing, aku gak ibadah, gak berikan persembahan, berdosa dong. Ya kan, berikan yang terbaik dong. Jangan lihat dibuka dompetnya, mana duit yang paling lucek, yang paling jelek, yang nominalnya paling kecil, lalu dimasuki di tangannya, dipupuk, karena baru ketahuan, sampai remuk, masukin. Itu bukan persembahan. Itu gak tepat dengan lagu ini. Yang terbaik hanya bagimu. Dan gak masukin. Jangan merasa memiliki apapun, sebab apapun yang ada pada kita adalah milik Tuhan. Apa yang ada pada saudara adalah milik Tuhan. Kita mempergunakannya secara bertanggung. Yang kedua, jemaat yang bertumbuh sehat adalah jemaat yang fokus kepada Tuhan. Jemaat Tuhan, jangan menjadi jemaat yang tidak fokus kepada Tuhan karena situasi yang terlalu senang, terlalu bahagia. Karena hobi, apa hobi kita? Jangan sampai hobi kita membuat kita tidak fokus kepada Tuhan. Jangan menjadi jemaat yang tidak fokus kepada Tuhan karena terlalu senang ataupun terlalu susah. Ternyata susah dan senang itu berjalan bersama-sama. Ada suka dan juga ada duka. Tetapi dalam keadaan yang susah ataupun dalam keadaan yang senang, jangan menjadi tidak fokus kepada Tuhan. Kenapa? Karena kesusahan, kesenangan, hobi atau masalah tidak boleh menjadi berhala bagi saudara dan saya. Saudara tahu, kesenangan kita, hobi kita kadang-kadang menjadi berhala. Hobi kita kadang-kadang menjadi berhala.
Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, jemaat yang bertumbuh adalah jemaat yang keinginan, cita-citanya sesuai dengan kehendak Allah. Pastikan keinginan kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan pastikan impian kita, cita-cita kita, keinginan kita sesuai dengan kehendak. Semua keinginan, cita-cita kita harus sesuai dengan kehendak Allah. Amin. Berani nggak kita punya impian suatu kali kelak? Kalau saya diberkati lewat impian visi yang saya sedang gelut ini, saya lebih efektif menjadi berkat bagi banyak orang. Saya yakin Tuhan senang begitu bagi banyak orang. Katakan amin. Ini yang benar. Ini mau saudara berpikir Golden Gate akan kita besarkan. Amin. Harus begitu. Jadi segala keinginan, cita-cita kita harus kita gaji. Kira-kira Tuhan berkenan atau tidak? Ada orang yang bekerja keras, dia mulai kembangkan bagaimana untuk maju. Dia berusaha, tidak menyerah. Wah, ya seperti ini cocok diberkati. Kalau sampai jemaat yang di rumah sebelum tidur dia berdoa, Tuhan, tolong berikan aku mimpi yang baik supaya saya tahu togel nomor berapa keluar. Andai kan saya dapat togel, maka saya akan menjadi orang kaya. Lalu bahasanya rohani, ya kan rohani. Saya akan sumbang pembangunan berdiri. Pokoknya Tuhan berikan nomor 10 nomor. Ada berapa? Oh, dia tahu. 4 nomor. Oh, dia berikan 4 nomor. Togel. Saya ambil. Nanti kalau dapat sekian miliar, 50% untuk Golden Gate. Jangan begitu. Itu angan-angan yang tidak sehat. Amin. Bekerjalah supaya layak punya angan. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini yang penting. Yang terakhir, ciri jemaat yang bertumbuh sehat. Baca sama-sama 2, 3 ya. Selalu bergairah, mencoba, punya gairah. Punya gairah untuk mewujudkan impiannya, visinya, cita-citanya. Walaupun mungkin secara logisnya kayaknya gak mungkin Tuhan. Aku udah ngaca Tuhan, gak ada tampang aku masuk mencapai level itu. Kayaknya gak mungkin Tuhan. Lalu kita apatis. Saya mau katakan, lebih baik saudara mengobarkan semangat untuk mencapai impian tersebut daripada mengumpulkan impian tersebut. Saya ulang, lebih baik kita mengobarkan semangat untuk mencapai visi tersebut daripada kita capek-capek menguburkan visi tersebut. Harus bergairah. Tapi gak mungkin Tuhan. Kamu harus berkata, tidak ada yang tidak mungkin. Di era pandemi mungkin anak biaya sekolah tinggi. Itu bisa mengatakan tidak ada yang tidak mungkin. Saya pun berangkat dari kampung, dari ketiadaan kok. Buktinya bisa menyelesaikan program S1, S2. S3-nya belum. Masih mangkrak. Bukan orang kaya, bisa mengejar impian. Tidak ada yang tidak mungkin. Maka jangan sampai kita memperkerdilkan diri kita. Harus bangun dinamika roh kita. Harus bangun gairah, semangat. Walaupun sepertinya gak mungkin. Nothing is impossible with God. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Harus punya impian. Dan impian yang kita punya harus kita bertanggung jawabkan.
tapi nggak ada action. Saya pengen menyelesaikan program sarjana S1 contoh, tapi nggak mungkin lah. Ya udahlah, kita harus menyadar kita nggak ada apa-apanya. No, tidak ada kalimat itu. Tidak ada kalimat itu. Nggak mungkin lah Pak Gembala, saya menjadi pengusaha, bisa punya usaha Pak Gembala. Nggak mungkin Pak Gembala. Gak mungkin banget. Jangan pernah menyerah. Amin. Ada satu lagu dari sini. Ku tak akan menyerah pada apapun sebelum ku coba semua yang ku dan hatiku berserah kepada kehendak. Sama-sama. Hatiku percaya Tuhanku. Sekali lagi katakan, ku tak akan menyerah. Ku tak akan menyerah. Amin. Pada apapun juga sebelum ku coba semua yang ku. Amin. Tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Harusnya begitu lah orang Kristen. Dia melihat seperti tidak mungkin, tapi dia melangkah dengan iman. Dia berkata, ku tak akan menyerah. Walaupun sakit. Orang yang punya visi, orang yang punya impian, dia rela sakit. Yang penting impiannya, visinya terwujud. Itu visi. Saya mengalami, saya rela menderita untuk mencapai visi tersebut. Itu yang benar. Maka kita bayar harga untuk mewujudkannya. Bayar harga. Orang yang bayar harga lah yang layak untuk mendapat sesuatu yang berharga tersebut. Maka punya impian. Jangan kecilkan dirimu. Harus punya visi yang besar. Walaupun badan kita kecil, walaupun kaki kita harus menginjakkan bumi ini, tapi impian kita harus setinggi mungkin. Walaupun keadaan saat ini pandemi, mungkin secara finansial kita susah, ekonomi susah, tapi bukan berarti keadaan ini membuat patah semangat kita. Masih ada harapan bagi kita. Selama masih ada napas di tenggorokan ini, berarti saudara masih punya harapan. Yang sering kali bagaikan penggali emas harta karun, dia gali seperti yang pernah saya gambarkan. Dia gali, dia udah capek, dia udah lelah, tenaga udah habis. Dia berkata sepertinya gak ada lagi nih, gak ada harapan. Maka dia balik kembali. Dia menyesali kelakuannya sekian tahun dia mengabdi, menggali, dan dapat apa-apa. Tapi ada punya semangat, tinggal sekali membaca, ternyata ada bongkahan berlian. I don't know, saya nggak tahu. Saya nggak tahu yang mana yang kita tabur yang akan berhasil. Alkitab berkata kita nggak tahu benih yang mana yang kita tabur itu yang akan menghasilkan. Tetapi yang kita tahu, jangan pernah berhenti membuat tanganmu untuk bekerja. Jangan pernah berhenti menabur. Taburlah, yakinlah engkau yang menabur pasti akan menuai. Jemaat Tuhan, ciri jemaat yang bertumbuh sehat ada 4 hal tadi yang saya sampaikan. Yang pertama, merasa tidak memiliki apapun. Kalau suatu saat saudara diberkati Tuhan berlimpah-limpah, ingatlah, jangan merasa memilikinya. Sebab
Apapun yang kita punya adalah dari Tuhan. Sebuah titipan untuk saudara dan saya yang harus kita hargai dan kita pertanggungjawabkan. Hargailah. Dan termasuk kalau saudara memberikan persembahan, jangan saudara merasa saya sudah berikan. Semua itu dari Tuhan. Amin. Semua dari Tuhan. Kalau saudara memberikan persepuluhan, jangan merasa saya belum memberikan persepuluhan. Harusnya semua itu kamu berikan. Sebab itu adalah milik Tuhan. Jangan sampai kita merasa saya sudah memberi untuk Tuhan. Semua hidup kita pun milik Dia. Kalau saudara memberikan, ayo berikan yang terbaik untuk Tuhan. Itu aja kuncinya. Jangan merasa memiliki. Lalu kedua, fokuslah kepada Tuhan. Jangan menjadi tidak fokus kepada Tuhan karena situasi. Saat ini sedang situasi pandemi. Ada banyak orang takutnya minta ampun, sehingga takut kepada Tuhan tersingkirkan. Maka pandemi, persoalan itu menjadi berhala era modern. Jangan sampai tidak fokus kepada Tuhan karena keadaan ini. Tapi juga tetap waspada, jaga kesehatan. Ya, jaga kesehatan saudara. Makan yang enak-enak, makan secukupnya, jangan sampai kekenyangan. Kekenyangan pun musibah. Secukupnya, ya, secukupnya. Juga jangan juga di era pandemi ini diet. Nggak usah lah, diet dulu, ya. Sepakatin aja dalam hatimu, bentuk itu sensi. Fokus kepada Tuhan, jangan fokus kepada apapun. Yang kedua dan ketiga, keinginan dan cita-cita kita harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan sampai memiliki keinginan atau cita-cita yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang keempat terakhir, selalu bergairah mencoba mewujudkan cita-cita untuk kemuliaan Allah. Jangan mengubur impian. Lebih baik mengobarkan semangat daripada menguburkan impian. Amin. Untuk firman